Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama tentang mendeskripsikan. Nah, anak-anak berarti sudah familiar dengan mendeskripsikan sesuatu. Bisa saja mendeskripsikan tentang suatu benda, orang, objek wisata, kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum pembelajaran, anak-anak silahkan menyiapkan buku catatan masing-masing. Silahkan catat pokok-pokok pembelajaran yang penting, karena Ibu akan mengecek hasil catatan anak-anak. Jadi, suatu saat Ibu akan mengunggah tugas di Google Classroom terkait catatan anak-anak selama pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, anak-anak harus mencatat semua pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik karena nanti akan Ibu cek. Dan juga catatan itu bukan hanya untuk dicek ya, tapi untuk anak-anak sendiri, untuk belajar anak-anak sendiri agar dapat dibaca-baca lagi, agar anak-anak dapat mengerti dan terus mengingat pembelajaran yang sudah diberikan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kali ini kita akan belajar mendeskripsikan ya. Ini materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, ini yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian teks deskripsi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, jenis teks deskripsi. Dan yang keempat, isi teks deskripsi. Jadi pada video kali ini kita hanya akan belajar 4 poin tersebut. Oke, lanjut. Apa itu teks deskripsi? Bentar. Apa itu teks deskripsi? Nah, mungkin anak-anak sudah sering ya, mungkin saat menonton televisi, kemudian anak-anak melihat tentang penjelasan suatu objek wisata, ataupun anak-anak membaca terkait info tujuan objek wisata. Nah, itu salah satunya termasuk dalam teks deskripsi. Nah, sebenarnya apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan tentang suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci. Jadi pada teks deskripsi ini kita akan menggambarkan atau memaparkan terkait suatu objek. Objek yang kita maksud ini bisa saja seperti manusia. Misalnya kita mendeskripsikan atau menggambarkan tentang ibu, menggambarkan tentang ayah, menggambarkan tentang adik, atau mungkin presiden, atau bahkan artis. Nah, itu termasuk dalam objek. Kalau tempat, kita akan mendeskripsikan tentang tempat-tempat seperti di sekolah, terus kemudian ada di bandara, di pantai, kemudian ada juga di gunung. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan tempat. Kemudian peristiwa. Nah, kalau peristiwa ini tuh kita bisa mendeskripsikan, misalnya ada suatu peristiwa, misalnya ada budaya namanya ngaben. Ngaben itu kan pembakaran jenazah di masyarakat Bali ya. Nah, misalnya membahas tentang peristiwa itu. Nah, berarti itu termasuk teks deskripsi. Teks deskripsi ini harus dibahas secara jelas dan terperinci. Kenapa? Karena tujuan dari teks deskripsi ini itu menggambarkan atau memaparkan suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara jelas agar pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Jadi pada teks deskripsi ini tuh harus benar-benar rinci dan benar-benar konkret karena tujuannya itu agar pembaca yang membaca teks deskripsi kita ataupun pendengar yang mendengar hasil deskripsi tersebut itu dapat mendengar apa yang kita dengar, dapat melihat apa yang kita lihat, dan dapat mengalami apa yang kita alami juga. Nah, konsepnya seperti itu ya. Jadi, agar anak-anak itu informasi yang terdapat dalam teks deskripsi yang anak-anak tulis itu dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca, maka anak-anak harus membuat sekonkret mungkin agar teks deskripsi tersebut itu dapat dirasakan,
dilihat dan didengar oleh pembaca. Seperti itu. Lanjut. 2. Ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi ini dapat kita lihat dari 3 aspek ya. Yang pertama ada objek, yang kedua isi, dan ketiga bahasa. Kita lihat satu-satu. Dari ciri objek yang dideskripsikan. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, objek bersifat khusus. Nah, ini maksudnya objek bersifat khusus itu berbeda dengan objek lain. Misalnya, kita mendeskripsikan kucing yang bernama Rara, misal. Nah, maka kucing yang kita deskripsikan bernama Rara itu termasuk objek khusus. Karena kalau objek umumnya, kita akan mendeskripsikan kucing. Berbeda ya, anak-anak bisa membedakan ya. Jadi kalau objek umum itu kucing, tapi kalau objek khusus kita benar-benar menjurus. Misalnya, kucingku Rara. Nah, itu kan berarti khusus. Kemudian, yang kedua, objek bersifat pendapat personal atau subjektif. Jadi pada teks deskripsi ini, kita kebanyakan menulis berdasarkan pendapat kita masing-masing ya. Jadi, misalnya kita mendeskripsikan tentang ibu, berarti kita akan membubuhi kata-kata yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pemikiran satu anak dengan anak lainnya tentunya berbeda. Jadi, pasti tulisan tangan atau deskripsi dari satu anak dan anak lainnya itu pasti berbeda. Jadi kalau teks deskripsi tidak bisa sama ya, Nak, karena pendapat orang sendiri-sendiri. Oke, sekarang ciri yang kedua yaitu ciri isi. Nah, dilihat dari isinya, teks deskripsi ini memiliki ciri yang pertama, isi teks terdiri atas rincian bagian-bagian objek. Nah, maksudnya ini, objek yang kita deskripsikan tadi, kita jelaskan secara rinci. Misalnya tadi kita menjelaskan tentang kucing. Nah, kita rinci terkait penjelasan kucing ini, kucing yang bernama Rara ya, nak misal, karena harus khusus. Kalau kucing saja itu umum. Kalau kucing yang bernama Rara itu sudah khusus. Nah, kita rinci lagi. Kucing yang bernama Rara ini memiliki bulu seperti apa? Kemudian memiliki warna seperti apa? Kemudian tindakan sehari-hari kucing ini seperti apa? Nah, seperti itu. Itu namanya rincian. Jadi lebih menjurus lagi terkait warnanya, bentuknya, bisa juga tingkah laku, sifatnya, itu. Dan ada yang kedua, ciri teks menggambarkan secara konkret. Nah, secara konkret ini maksudnya benar-benar dijelaskan dari segala aspek ya. Maksudnya kayak dari bentuknya, terus kemudian sifatnya, kemudian ada tingkah lakunya. Nah, itu dijelaskan dengan konkret. Tidak boleh hanya dijelaskan dengan abstrak. Abstrak itu tuh hanya kayak ngawang-ngawang gitu ya istilahnya. Kayak cuman sekedar pikiran saja itu nggak boleh. Karena harus benar-benar dituangkan dalam wujud sekonkret mungkin atau senyata mungkin. Yang ketiga, isi teks bersifat personal atau subjektif dengan kandungan emosi sehingga terdapat kata-kata dengan emosi yang kuat. Nah, itu maksudnya pada teks deskripsi ini kata-kata yang kita pakai tidak hanya tentang kata-kata yang umum, seperti kata-kata baik, atau kata-kata lucu, kata-kata uning, seperti itu kurang khusus ya. Di teks deskripsi ini ada namanya kata-kata dengan emosi yang kuat. Nah, contohnya seperti ini. Ini. Nah, ini seperti yang Ibu bilang tadi, misalnya kata baik. Pada teks deskripsi itu biasanya kita lebih apa ya namanya, menuangkan teks deskripsi itu dengan kata yang emosinya lebih kuat, seperti tulus, ramah, penuh kasih, terus menginspirasi. Misalnya, ada kalimat umum seperti ibu selalu
berbuat baik kepada semua orang. Nah, itu kan umum sekali ya. Kemudian dapat diperinci lagi, karena ibu selalu tersenyum kepada semua orang dengan ramah, sehingga orang-orang sangat terinspirasi dengan perilaku ibu. Nah, itu namanya diperinci. Oke, itu ada contoh lain seperti kata sifat indah. Untuk kata emosi yang kuat itu ada elok, molek, permai, dan menakjubkan. Jadi, untuk kita apa namanya, kalau kita ingin mengekspresikan diri dengan kata indah, kita bisa memakai kata-kata dengan emosi yang kuat, seperti elok, molek, permai, menakjubkan. Kalau kuat itu ada tangguh dan perkasa. Nah, kalau kuning, ini kan kuning masih kata yang umum ya. Nah, kita bisa memperinci lagi menjadi kuning kemilau, kuning keemasan, ada kuning langsat. Itu. Kalau merah juga ada merah menyala, merah merona, ada namanya merah keoren-orenan. Pokoknya kalau kata dengan emosi kuat itu kita lebih perinci lagi, kita lebih tambah emosi lagi, sehingga teks deskripsi yang kita buat itu dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca, sehingga pembaca itu dapat seakan-akan melihat apa yang kita lihat, seakan-akan mendengar apa yang kita dengar, lalu seakan-akan dapat mengalami apa yang kita alami. Seperti itu. Selanjutnya, ini ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Nah, ciri yang pertama, ini yakni menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Nah, ini seperti yang Ibu bilang tadi ya, jadi kalau di teks deskripsi ini kita harus mendeskripsikan dengan sangat konkret. Kita harus memberikan gambaran yang sangat rinci, gambaran yang sangat nyata. Kita bisa memberikan gambaran terkait warnanya, bentuk hidung, bentuk wajah juga bisa kita perinci lagi. Kalau bentuk hidung kan ada yang mancung ya, ada yang pesek, kemudian ada yang melebar. Seperti itu kita perinci. Karena ini teks deskripsi, jadi kita harus benar-benar rinci. Kalau bentuk wajah, ya kita bisa memilih dengan diksi oval, lingkaran, atau bulat seperti itu. Yang kedua ada menggunakan kalimat rincian untuk mengungkapkan. Nah, ini seperti yang Ibu bilang tadi ya. Seperti Ibu selalu berbuat baik. Nah, lalu kita berikan kalimat rincian. Jadi setelah Ibu selalu berbuat baik, kita tambahi. Karena Ibu selalu tersenyum kepada semua orang, sehingga perilakunya dapat menginspirasi orang lain. Seperti itu. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Nah, ini seperti yang Ibu bilang tadi ya. Jadi pada teks deskripsi itu, kata-katanya itu jangan kata-kata yang biasa, ya boleh biasa. Cuman harus kita tambahi kata dengan emosi yang kuat. Nah, ini contohnya ada tadi ya. Ini contohnya ini. Banyak hal-hal lainnya dari kata-kata ini. Yang keempat ada menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Nah, ini kita pada teks deskripsi juga bermain majas sedikit ya. Jadi misalnya kita sisipkan majas pada teks deskripsi seperti angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Ini termasuk majas apa? Ini termasuk majas personifikasi. Nah, majas ini tuh menggambarkan seolah-olah benda tersebut seperti manusia. Kenapa? Karena di situ ada kata mengelus. Yang bisa mengelus kan manusia ya. Padahal yang di situ yang dibicarakan adalah angin pantai. Kalau dipikir-pikir, kenapa kok angin pantai bisa mengelus? Nah, karena ini majas, makanya ini hanya seperti perumpamaan saja. Jadi itu diperumpamakan seolah-olah angin pantai ini seperti manusia. Selanjutnya, ada jenis teks deskripsi.
Jenis tes deskripsi itu ditinjau dari bentuknya ya, ada 2. Jadi tes deskripsi itu yang pertama, tes deskripsi yang dapat berdiri sendiri sebagai teks, itu berarti cuman teks deskripsi biasa, seperti yang anak-anak kemarin sudah baca, seperti ayah panutanku, terus ibu inspirasiku, parang tresnan indah. Nah, itu termasuk tes deskripsi yang berdiri sendiri. Lalu ada lagi anak-anak namanya tes deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Contohnya pada cerpen, novel, lagu, iklan. Nah, anak-anak udah pernah ya baca novel, udah pernah, baca cerpen udah pernah, kemudian lagu juga pasti tiap hari, lihat iklan juga pasti tiap hari. Nah, kalau misalnya ada di teks deskripsi di penggalan novel ataupun di lagu-lagu, nah itu termasuk tes deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Jadi teksnya tidak berdiri sendiri. Tapi yang kita pelajari saat ini lebih condong ke teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Itu. Nah ini kan itu ya, kemarin Ibu sudah membagikan teks-teks deskripsi. Judulnya ada 1, Parang Tulisan Indah, 2, Ayah Panutanku, 3, Ibu Inspirasiku, 4, Si Bagas Kelinciku. Nah, anak sudah membaca semua, kita akan membahas, tapi tidak semua. Ibu akan membahas 2. Lalu yang 2 lagi akan menjadi tugas anak-anak. Kita bahas ya. Nah, bagaimana sih cara menemukan isi teks deskripsinya? Kita bahas dari Parang Tutis Nan Indah. Kita hanya membahas 2 ya, Parang Tutis Nan Indah dan Ayahku Panutanku. Kita lihat. Yang pertama, aspek yang kita lihat dari tujuan teksnya. Kan tadi sudah Ibu bilang ya, tujuan teks deskripsi ini untuk menggambarkan, atau menjelaskan, atau memaparkan, atau mendeskripsikan. Nah, kita rinci lagi. Pada teks Parang Tritis Nan Indah itu tujuannya apa? Tujuannya yaitu menggambarkan keindahan Parang Tritis. Kalau teks Ayahku Panutanku tujuannya untuk menggambarkan sosok ayah sebagai panutan. Itu. Kemudian rincian isinya. Rincian isi pada teks Parang Tritis Nan Indah itu kita ada isinya keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, kemudian ada suasana kegiatan orang di pantai. Kemudian pada teks Ayahku Panutanku ini, rincian isinya ada ciri fisik, sifat sabar, sifat memberi teladan. Itu ya, udah paham semua ya isinya. Beda antara satu teks dengan teks lainnya pasti berbeda. Nah, lanjut pada aspek perasaan terhadap objek. Nah, ini maksudnya perasaan terhadap objek tuh perasaan penulis. Kira-kira penulis tuh merasakan apa ketika menulis teks deskripsi tersebut. Nah, pada teks Parang Tritis Nan Indah, perasaannya penulis itu bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Karena di teks tersebut kan menggambarkan betapa indahnya panorama di pantai Parangtritis itu ya. Kemudian kalau di Ayah Panutanku itu perasaan yang timbul itu tuh kagum dan bangga pada sosok ayah. Itu. Jadi kalau yang perasaan terhadap objek ini kita dapat melihat dari isinya. Bagaimana cara penulis menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek tersebut. Kemudian ada majas. Nah, majas. Pada Parangtritis Nan Indah itu terdapat beberapa majas. Yang pertama, ini hanya Ibu tulis 2 ya. Sebenarnya ada agak banyak majasnya. Yang pertama, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gemburan ombak yang datang. Nah, ini kenapa termasuk majas? Ini termasuk majas personifikasi ya. Karena di sini terdapat kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Nah, itu maksudnya
Ada seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang. Nah, yang bisa menjaga ini kan, itu ya, apa, manusia. Jadi, kita menggambarkan itu seolah-olah seperti manusia, makanya menjadi majas personifikasi. Kemudian ada seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari. Nah, ini maksudnya ini termasuk majas simile karena di situ terdapat, perbandingan eksplisit ya, karena ada kata ini, seakan. Nah, kalau ada kata seakan, seumpama, bagaikan, itu termasuk majas simile. Anak-anak, pasti sudah mengetahui tentang majas ya, kalau belum, nanti kita belajar bersama-sama lagi. Kalau untuk di teks yang ayahku panutanku ini terdapat majas, sebentar, ada majas irit kata. Tadi ada di, apa namanya, teks ayah panutanku ini, ada kata namanya irit kata. Irit kata itu maksudnya tidak banyak berbicara, tetapi lebih banyak, memberikan contoh secara langsung, seperti itu. Yang kedua ada bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Nah, ini juga maksudnya, orangnya itu tidak sombong, selalu merendah. Itu ya maksudnya ya. Nah, sampai sini, eee, su nah sudah selesai. Materinya sudah sampai sini saja. Anak-anak, kalau misalnya belum paham, silakan ditanyakan, boleh lewat guru, boleh japri ibu, boleh dari Google Classroom juga boleh. Kalau misalnya ada yang nggak paham, langsung ditanyakan saja. Karena ini kan memang sedang dalam kondisi seperti ini ya, jadi kalau tidak tatap muka memang tidak maksimal pembelajarannya, tapi nggak masalah karena anak-anak bisa bertanya dengan ibu secara langsung melalui PC atau japri dalam bahasa Indonesia ya. Oke, itu saja. Jangan lupa anak-anak mencatat karena ibu nanti akan mengecek catatan anak-anak. Nah, setelah ini karena hari ini kita jam pelajarannya banyak, anak-anak silakan langsung cek Google Classroom karena ibu sudah mengunggah presensi dan juga tugas. Dikumpulkan hari ini juga dan anak-anak semua wajib mengerjakan karena nilainya sudah akan ibu masukkan dalam daftar nilai. Oke, sampai situ. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena di channel YouTube ini nanti akan banyak sekali materi-materi yang akan Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.